Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera lah. Ya, Ikram ya. Sedap. Jadi kita ni nak discuss example yang similar lah, almost similar dengan final exam ya. Saya bagi sikit theoretical dulu, Ikram. Ni ada nampak slide saya, Ikram? Nampak. Okay, Ikram ya. Nah, ini kita discuss about the solar photovoltaic. So the first we want to discuss about the solar, ya, kemudian application dia, mananya ni ya, kita nak tengok ni lah, application lah untuk photovoltaic nantinya. Ya, Lutfi ya, okay. Nah, now ni saya skip bagi theoretical. Selalunya, jadi ini kalau ini ada matahari, ya, ini this one is sun. Ya, sun ini kalau kita keluar, ya, sun ini keluar, ini ada dua layer. Yang ini kemari inner layer, kemudian yang ini kemari, kemudian yang ini kemari ini outer, ya, outer layer. Now let's say this one is, ya, ini egg lah ya, ini egg. So ada satu radiation that come from the sun. Ya, nah, so the radiation, ya, is in the part of, ya, inner, ya, kita tahu it is hotter than outer layer. Jadi this one ya. Nah, radiation ini. Jadi maknanya kalau ini ada photovoltaic, ya, this one is photovoltaic. Ya, photovoltaic. Nah, the radiation that come from the sun, ya, maybe can directly from this one. Ya, ini kita boleh panggil dengan diffuse. Ya, diffuse solar radiation. Ya. Lalu atau direct, ya, direct solar radiation. Ya. Atau ya diffuse tadi. Kemudian maybe ini ada ini ada close ke atau apa, ini kan kena ini kemari dulu, baru ini kemari. Nah, ini kita boleh panggil reflective. Ya, reflective atau albedo, ya, albedo. Ya, sorry. Nah, kalau ini ada pepohonan ke atau grass, ya, ini kemari. Nah, ini kita panggil reflective. Nah, ini kan kumpulannya dekat sini. Nah, ini kita boleh panggil sebagai global solar radiation. Nah, inilah kita memanfaatkan solar radiation ini tadi. Nah, ya, Ikram, Iqmal, kalau kita tengok yang namanya solar radiation ini kita boleh bagi atas dua bagian ya, solar radiation. Yang pertama kita panggil dengan solar irradiance, atau kita boleh panggil juga dengan power density. Ya, power unit dia kan watt, density dia punya related to the area lah ya. So unit dia watt per meter power through. Yang kedua solar irradiation, it is related to the energy and also density. Unit dia energy kan watt hours can atau joule can also. Ya, nah, so the related to the area, nah, so can be called also watt hours per meter power through. Nah, ini dia. Nah, kemudian if we know, ya, because macam ini, yang sampai solar radiation ini yang sampai ke permukaan bumi or in the space of the photovoltaic, nilai dia kan berbeza-beza ya. Nilai dia berbeza-beza. Nah, nilai yang berbeza-beza tadi kita can be classified into 4 parts. Yang pertama kita boleh panggil sebagai low solar irradiation. Kalau nilai dia itu di bawah 2.6 kWh per meter power through.
Ya moderate solar irradiation, kalau dia nilai dia di antara 2.6 sampai 3 kWh per meter power 2. And then the high solar irradiation, kalau dia nilai dia 3 sampai 4 kWh per meter power 2. Very high, kalau nilai dia di atas 4 kWh per meter power 2. Nah ini. Ya, jadi kita punya soalan nanti relate kemarin ya, kemudian kiraan dengan fotovoltaik. Nah, fotovoltaik ini yang tadi ini kan solar radiation arriving in the space of photovoltaic. And then the photovoltaic means one device that can convert from the solar energy to be electrical energy. Ya, ingat ya? Dia punya sifat ya is like a battery lah. Jadi selalunya kalau kita punya fotovoltaik ini dia punya sebaiknya ada berapa banyak lah. Ya, satu dengan lainnya kalau boleh when you want to connect them ya in series or parallel or combine between series and parallel, patutnya dia punya spesifikasi sama. Itu lagi enak. Jadi ketika seperti itu dia sama sifatnya seperti baterai. Kalau dia sambungkan secara paralel, voltage tetap sama. Kalau satu lain ya, kemudian dia current dia akan summation. Ya, kalau dia pasang secara series, current same. Ya, kemudian kalau voltage dia akan menjumlahkan. Dan as the addition of the total of the photovoltaic or like battery lah, ya. Hanya battery ini current related to the ampere hours. Ya, kalau the photovoltaic ya ampere saja. Ya. Oke, and then kalau ada ya tadi satu kita punya photovoltaic, and then photovoltaic itu kita nak installkan in one area. Area itu kita punya keluasan. Kemudian dia punya efficiency of the photovoltaic ya dia bagi. Maka based on the area, kemudian solar radiation yang ada, kemudian efisiensi, ini will factor biasanya kita ambil satu ya. Nah ini, maka the output of the photovoltaic can be calculated using this formula ya. E out is equal to sigma E solar ya, multiply cross area multiply efficiency of the photovoltaic multiply fill factor or utilization factor here. Ya tinggal darabkan saja. Nah ini ya, ini dia formula. Ya, example 1. Calculate the capacity of PV power generation. Ini ya PV power generation. Inilah yang kita gunakan formula dia E out. Nah ini mau kita kira berapa. In one state which has area, nah ini AI. Ya, AI is equal to 1009 kilometer power 2. Nah in here should be convert to be meter power 2 ya. Nah ini kan kalau kita ini 1098 multiply meter ini, kita kan tahu 1 kilometer is equal to 1000 meter. Ini ya, 1000 meter. Jadi kalau 1 kilometer power 2 is equal to 1000 meter multiply 1000 meter is equal to yang 1000 darab 2 multiply meter power 2. Nah ini mananya kita kena darabkan 1000 power 2 meter power 2 ya. And then the efficiency ini efisiensi PV is equal to 10.8% atau 0.108. With the solar radiation, ini dia solar radiation dia. Ya, solar radiation 1305.6 kilowatt hours per meter power 2. Ya, nah ini. Jadi in the watt hours ya, nah ini 1306.6
6 times 10 power 3 watt hour per meter power 2. Yeah. Now, so we can calculate it. Yeah, in terms of the PV power generation, please use this formula. Yeah, E out is equal to sigma E solar multiply EI multiply efficiency PV multiply utility factor. Nah, yang ini tadi solar radiation. Yang ini kan ya E solar. Yang is equal to, inilah dia jadi 1305,6 darat 3 darat 10 kuasa 3 darat E yang ini E ya, jadi 10 1098 darat 1000 kuasa 2 ya darat. Nah, ini yang dia punya efisiensi ini ya. Kemudian ini utility factor dia bagi 1, maka inilah dia dapatnya ya, in the watt hour. Ini kan tadi watt hour per, ini kan dekat sini watt hour per meter power 2. Lalu yang ini kan meter power 2. Ini habis ya. Plus watt hour. Jadi kalau kita kira. Ya. Nah, kalau mau ini kan apa nama? Giga kan 10 kuasa 12. Jadi kalau ini tulis di sini ya. Tambahkan sini, mananya kan jadi 10 kuasa 12. Ya, 10 kuasa 12. Ya, 155.700 ya darat 10 kuasa 12. Jadi atau 155.700 gigawatt hour. Ya. Ya. Nah, itu dulu. Ada apa-apa soalan? Any question? Sampai situ dulu. Tak ada. Ini coba tengok ya. Sakirin minta maaf Sakirin ya, kita di pukul 12.30 jadinya ada beri wifi tadi saya. Ajian? Tak apa. Ya. Nah, ini yang ini nanti example 2, tolong nanti ini saya bagi, nota ini saya bagi, orang-orang saya bagi. Ini tontengan. Saya bagi, kemudian ini saya record. Yang ini nanti mirip dengan final exam juga ya. Ya, saya kirimnya Ajian, Lutfi, Ikram. Oke, kalau tadi tengok, this example almost similar with the final exam. The data of monthly solar irradiance in one area. Nah, ini dia letakkan area. Jadi ini AI, nanti ini 60 km power 2. Ini kan sama dengan 60, yang tadi ingat 1 km itu kan 1000 meter. Nah, jadi kalau 1 km power 2, ini kan semua power 2 ya. Jadi 1000 power 2 meter power 2 ya. Jadi ini atau, ini kan berapa? Jadi darat 10 kuasa 6 kan jadinya ya. Ini kan 3 darat ini, 6 ya, betul ya. Meter power 2. Nah, ini ya, betul ya. Ya betul ya. Nah ini. Nah, data is given like this one ya. It is months ya. And then every month ya, starting from January, February, March until December with the solar irradiance unit in watt per meter power 2 given like this one. Jadi 450 watt per meter power 2, 390 watt per meter power 2 ya, until December 760 watt per meter power 2. Soalan dia, calculate and classify the annual solar irradiance. Kita mau cari berapa annual solar radiance dia, kemudian classify. Adakah dia low, moderate, high, and very high. Based on pada ini tadi. Ini kan sudah kita classify ini ya. Unit in kilowatt hours per meter power 2. Sementara ini kan dia bagi watt per meter power 2 ya. Ya, nanti kita kita kulit yang E dulu. Kemudian analyze the monthly maximum and minimum output power of photovoltaic model at the constant temperature 25 degree Celsius. Mananya ini pada STC ya. Temperature ya pada ya at STC. STC itu standard
test condition. Ya, temperature dia ya. Kemudian evaluate the location suitable for an installation of photovoltaic power plant based on your result. Tadi mananya nantinya setelah kita perolehi annual solar irradiance, adakah ini sesuai untuk dibina satu photovoltaik? Sesuai tak sesuai, ada dia classification dia. Ya, ini kita tengok. Ya, kita ini dulu ya. Kita answer for the A dulu. For the A. Ya, nah so for the A ini yang pertama tadi kita kan udah classify ya. Kita ada classification ya, classification ya of solar irradiation. Tadi kan yang pertama kan kita ada low solar irradiation. Ya, ini kalau dia punya value dia below 2.6 kWh per meter power to, kan gitu ya. Kemudian yang kedua moderate, ya moderate solar irradiation. Ya, kalau dia punya value dia 2.6 sehingga 3 kWh per meter power to. Kemudian yang ketiga kita tahu tadi ada high, ya high solar irradiation. Ya, kalau dia punya value 3 sampai 4 kWh per meter power to. Kemudian keempat very high, ya very high solar irradiation. Ya, ini kalau dia punya value above 4 kWh per meter power to. Mananya nanti kita kira dia masuk mana ini dia. Nah, kemudian ada satu relationship, ya satu value, kalau dia 1 watt per meter power to itu sama dengan 0.0432 ya darab 10 kuasa 6 per 3600 watt hours per meter power to, atau sebalik dia ya 1 watt hours per meter power to is equal to 3600 ya bahagi 0.0432 darab 10 kuasa 6 watt per meter power to. Nah ini. Dan nantinya kalau kita punya ya solar irradiation is greater ya than 3 kWh ya per meter power to, ya ini indicate ya that the sky ya is clear lah, saya sebut macam itu ya, is clear ya, its intensity ya is very high ya, and very good ya for photovoltaic ya photovoltaic power generation. Nah, ini ajas kita, ya ajas kita. Nanti untuk to answer the question. Ingat kalau dia lebih besar dari 3 kWh, maka cukup baik untuk dijadikan area itu sebagai penjanaan photovoltaic power generation. Ya, itu mananya ya. Oke, kemudian kita tengoklah ini. Ini kita kira. Ya, kita kira, maka ya so kita kira dia solar radiation dia. Ya, the annual
solar irradiance. Ya, is equal to, ya start from Januari lah. Yang 450 tambah 390. Ya, 450 tambah 390. Kemudian tambah berapa lagi? 470, 500. Ya, 470 tambah 500. Tambah berapa? Lalu 600, 700 ya. Tambah 600. Tambah 700. Tambah 680. 480. 680 tambah 480 tambah 590 780. 590 tambah 780 tambah 900 760. 900 tambah 760. Betul, 760. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian annual ini kan bagi 12 kan ya? Bagikan 12. Nah, berapa ini? Coba silakan. Dan cek memang betul itu ya nilainya ya. Uh, 608.33. 8608.33. 608.33 unit dia watt per meter power to ya. Watt per meter power to. Oke, terima kasih. Nah, kita nak classify ya based on ini. Ya, sementara dia punya unit kan kilowatt hours per meter power to. Nah, so yang kilowatt hours meter power to, yang ini yang watt per meter power to should be converted to be watt hours or kilowatt hours per meter power to ya. Jadi ini mananya kena darabkan ini 1 wattnya 0.043 ya, darab 0.0432 darab 10 kuasa 6 per 3600 ya. So ini jadinya kalau kita convert ya, the annual solar irradiance ya is equal to 608 ya 608.33 darab dari 0.0432 darab 10 kuasa 6 per 3600. Berapa nih? Jadinya berapa? 608.33 darab 0.0432 ya bagi 3600 ya darab 10 kuasa 6 7.299.96 watt hours per meter power to, atau 7.3 sajalah kita ambil ya. Jadinya ya 7.3 kilowatt hours per meter power to. Betul? Betul saya kirim? Betul Sir. Ya? Oke. Nah, sekarang kita tengok, kita dapat nilai dia 7.3. Nah, kan ini ya, kan dekat sini jadinya nih. Soalan dia kan classify ya. Calculate and classify the annual solar irradiance. Nah, maka ya, because ya the solar irradiance ya is
7.3 kilowatt hour per meter power to, ya dash, ya it is, ya it can be classified, ya in the very high solar irradiance. Ya, Betul. ini karena, ya saya. Ya, Jawapan yang the annual solar irradiance tu 608 10/6 bahagi 3000 ke? Mana? Ini yang ini. Ha. 3,600. 3.600. Okey. Betul? Bagi 3.600. Betul? Siapa tadi? Ikram. Betul? Cek balik. Gimana? Sakirin, Azian, Lutfi, Ikram? Betul dah kiraan kita? Betul tak? Betul. Betul. Okey, betul ya. Kalau dah betul, kita tengok lanjut ya. Okey, kemudian yang ini baru sampai ini ya. Calculate and classify the annual solar radiance. Nah, so we can classify that 7.3 kilowatt hours is classified in the very high solar irradiance. Ya, tengok betul ini ya. Ini karena similar, almost similar the final exam. Kemudian analyze the monthly maximum and minimum output power of photovoltaic module at the constant temperature. Ya. Kita nak tengok minimum and maximum power. Macam mana dia punya cara dia? Macam ini. Sekarang kita kena tahu ini dulu ya. If the solar irradiance increase at the constant temperature, dash the power of photovoltaic will increase. Inversely, yani if the solar irradiance decrease at the constant temperature, dash the power of photovoltaic will decrease. Mananya dekat sini output power daripada fotovoltaik depend on the solar irradiance. Kalau solar irradiance naik, maka power dia akan naik. Kalau solar irradiance turun, power akan turun. Itu ya, kalau dia ya. Nah, so kalau kita tengok ini tadi soalan, kan dia cakap analyze the monthly maximum and minimum output power. Maka maksimum dan minimum output power photovoltaic depend on the maximum and minimum ini solar irradiance. Jadi kalau kita tengok ini yang dia monthly ini, yang minimum pada bulan mana? Nilai yang paling kecil. Ini ya 390 ya, betul? Ya betul. Ini min ya, ini minimum, kemudian maksimum 900. Ya betul. Ini maksimum, maksimum. So daripada sini, we can discuss, add. Mana saya macam ini, on the month, of February tadi ya.
February. Yeah, so that the minimum solar irradiance of tadi berapa dia punya 390 ya. Ya 390 watt per meter power to. Ya it indicate that the minimum power of photovoltaic module occurs on the month of February. Nah ini dia. Ini kita hanya membaca data, tapi kita paham. Oke, kemudian maksimum sama juga ya. Kita tengok based on the maximum solar irradiance. Ya kita tahu bahwasanya on the month of pada bulan berapa tadi? Yang 900 November ya. November. Shows that the maximum solar irradiance of 900 tadi ya. 900 watt per meter power to. Ya. So it indicates that the maximum power of photovoltaic module occurs on the month of November. Dan ya, berdasarkan pada data ya. Nah ini. Oke, kemudian apa lagi yang kita nih nak cari? And then evaluate the location suitable for an install of photovoltaic power plant based on your result. Nah, tadi kan kita sudah katakan nih, look at here. Solar irradiance is greater than 3 kWh per meter power to indicates that the sky is clear. Its intensity is very high and very good for photovoltaic power generation. Kalau dia lebih besar dari 3 kW. Nah, kemudian kita dapatkan berapa kilowatt? 7. Ya, 7 kW. Nah, so suitable kan area ini kan? Yang tadi 60 km bujur sangkar power to is suitable. Kenapa? Karena solar irradiance-nya is higher or greater than 3 kW. Dan ya. So kita boleh ambil decision the location. Ya, location apa tadi ayat dia? Evaluate the location ya. The location is suitable for photovoltaic power generation. Because its solar irradiation of 7 yang point 3 kWh per meter power to is greater or higher. Tulisan ini nanti silakan ya, apa betul ya? Saya selalu tarik aja kadang. Is higher than 3 kWh per meter power to. Ya silakan pahamkan. Silakan pahamkan kenapa suitable itu tadi. Ya karena kita udah bagi tahu kalau dia minta dia
Kalau dia lebih besar dari 3 kWh per meter power 2, maka suitable ya for photovoltaic power generation. Oke, boleh paham ya? Loh, oke. Boleh doktor, boleh. Oke ya. Oke, ada apa-apa soalan mau tanyakan? Nggak begitu soalan. Fakirin, Azian, Lutfi, Ikram, ada? Tak ada doktor. Ada. Pada sekiranya kalau tak ada, kita tengok yang ini. Untuk yang apa tadi? B, yang B ya. Ada ya. Yang B punya, nah ini D. Calculate the energy capacity. Ya, calculate the energy capacity. Calculate the annual energy capacity. Kita minta annual sebab kita punya solar radiation, jadi juga annual ya. Inilah yang kita mau cari E out. Ini berapa? Ya, energy capacity generated from uninstalled photovoltaic power plant in gigawatt hour. Dia minta nantilah sekali unit dia dalam gigawatt hour. If its efficiency and fill factor ya are 15% and 1. Mananya yang 15 ini adalah efisiensi PG, kemudian yang 1 ini adalah utility fill factor ya. Nah ini 15% atau 0.15. F-nya ini 1. Ya, jadi kita boleh kira, kita gunakan formula yang ini tadi ya, formulanya ini, yaitu E solar irradiance darab AI darab efisiensi darab fill factor. So yang B ini untuk B ya, yang B ini ya di annual apa ayat dia di annual energy capacity, the energy capacity, the annual energy capacity generated by PV module. Ya, E out. Ya, E out is equal to E solar. Ya, multiply AI area multiply efficiency PV multiply fill factor F. Jadi E solar yang kita pakai, yang kita guna tadi, yang ini 7 kWh, ya 7.3 kWh per meter budi sangkar, power 2. Nah ya, kita ambil watt hours. Jadi yang ini tadi, lihat, ini kan jadinya 7.3 kWh per meter power 2. Multiply AI. Area kan given in the equation. Ini yang tadi ya. Ini yang 60 km power 2. Ini kita urai sini dulu lah. 60 km power 2. Yang multiply efisiensi 15% tadi ya. Diketolan 15%. 15% atau 0.15. Ya 0.15 darab 1. Ya. Dan ini menjadi 7.3 darab kilo 10 kuasa 3 watt hour per meter power 2. Multiply 60 kilometer power 2 ubah ke apa tadi? Meter power 2. Jadi 10 kuasa 6 ya. 10 kuasa 6 meter power 2 multiply 0.15 multiply 1. Ini kan potong-potongnya. Nah, jadi berapa ini? Saya kirim tinggal berapa? Berapa watt hour? 7.3 darab 10 kuasa 3 darab 60 darab 10 kuasa 6 darab 0.15 darab 1. 7.3 darab 10 kuasa 3 darab 60 darab 10 kuasa 6 darab 0.15. 6.57.
6,57 darab 10 kuasa 10 watt hour. Betul? Mana saya kirim? Betul tak? Betul. Betul, betul, betul. Oke, kalau betul, yang dia minta kan unit dia dalam giga. Ya, tengoknya in gigawatt hours. So, kalau kita tulis dalam giga, mananya ini kan kena 10 kuasa 12. Ya, watt hours. Mulanya. Nah, kalau dia tuliskan 10 kuasa 12, maka ini kan 0,0657 ya, betul ya? Jadinya ya? Betul tak? Sehingga ini is equal to 0,0657 gigawatt hour. Yang giganya itu daripada mana? Yaitu 10 kuasa 12. Ya? Nih. Oke, boleh ya? Boleh, dokter, boleh. Oke. Kalau oke udah. Oke, selesai yang B. C, kita tengok C. C, determine the number of photovoltaic module required for a greenhouse with 12 PB, 12 volt, 28 watt exhaust fan. The system operates for 12 hours. Given that a specification of photovoltaic module is 21 volt, 50 watt. Support your decision with proper drawing. If the exhaust fan and greenhouse system are expanded, justify the health impact to the human and animal. Ya, ini mananya kita tahu greenhouse, ya. Lalu greenhouse ini tadi mananya di location tadi nak binakan satu greenhouse, itu mananya ya. Lalu greenhouse ini dipasanglah exhaust fan dengan dia voltan dia 12 volt, isi ya 28 watt. Kemudian exhaust fan ini mananya dekat greenhouse ini akan buangkan haba lah dalam greenhouse. Ya. Dia operate 12 jam. Lalu fotovoltaik yang dia pasang untuk supply yang 12 volt 28 watt exhaust fan ini rated dia 21 volt dan 50 watt. Nah, jadi mananya kalau exhaust fan ini operate selama 12 hours, berapa yang dikehendakin untuk bilangan fotovoltaik modul, ya? Jadi agak-agak mananya seperti ini, yang C ya. Let's say lah, kalau lah ini tadi greenhouse, ini saya lukis lah ya. Ini greenhouse. Ini kan ada tanam-tanaman dalamnya, tanam-tanaman. Kemudian kalaulah ini saya pasang lah, ini saya install fotovoltaik dia ada dekat luar. Ini fotovoltaik dia. Ini fotovoltaik. Ya, fotovoltaik. Lalu dekat sini mungkin ini ada fan-nya. Ada van tadi. Ya, ada van 12 volt. Berapa watt? 12 volt 28 watt. 12 volt 28 watt. Ya, 28 watt. Kemudian ini operate 12 hours. Ya, per day. Lalu specification of the photovoltaic, satu fotovoltaiknya ini untuk ya for one PV modul, ya ini satunya ini 21 ya. Ya 21 volt, kemudian 50 watt. Ya betul ya, 21 volt 50 watt. 21 volt 50 watt. Ya 21 volt 50 watt. Oke, nah soalan dia tadi, dia minta daripada sini sila mana tadi, determine number.
Ya, berapa bilangan foto-foto model yang dikehendakin. Satu, kemudian drawing. Ya, kemudian analyze lah the effect greenhouse system ini terhadap kesehatan untuk human and animal. Ya. Sekarang kita nak tengok nambah foto-foto modul dulu. Ya, nah so ada satu theoretical juga yang menyatakan ini ya nanti ya peak sun hours. Peak sun hours ya PSHS ini is equal to ya the annual solar irradiance ya divided by 1000 watt per meter power 2 ya bagi 1000. Nah, jadi kita punya tadi annual solar radiation kan 7.3 ya. Jadi 7.3 kilowatt hours ya per meter power 2. Maka ini dibagi 1000 watt per meter power 2. Ya, kemudian ini kan kita boleh kira ya, ini kita boleh tulis atau 7300 watt hours per meter power 2 divided by 1000 watt per meter power 2. Coba tengok mananya, ini kan habis ya, potong, ini potong, tinggal hours ya. 7300 bagi 1000. Kan tinggal 7.3 hours. Ya, 7.3 hours. Ya. Nih, nanti dia kita perlukan ini. Lalu kalau dia tadi ini kan X-house ini power dia 28 watt. Lalu operate selama 12 jam tiap hari. Mananya kita punya energi. Ya, kita boleh kira ya the energy ya di energy ya of X-house. Ya fan is equal to power yang 28 watt darab 12 hours. Itu berapa nih? 28 darab 12 336 watt hours ya. Ya. Nih. Nah, kemudian ya silakan nantinya artinya dia kalau kita exhaust fan itu operate ya selama 12 hours kita akan peroleh energi 336 watt hours. Ya, di dalam desain ya silakan saja kalau ini maksimumnya seperti ini silakan saja ya. Nah, kemudian kita boleh kira photovoltaic capacity dia ya, so ya photovoltaic ya power capacity ya is equal to the energy ya of X-house fan ya divided by yang tadi ini fixed hours ya, fixed hours. So 336 watt hours dibagi 7.3 hours. Jadi berapa nih? 336 bagi 7.3. 46.03. 46.03. Sorry, ini hours ini. Hours. Ini hours mati, jadi
46.03 watt. Ya, 46.03 watt. Ya, nah nih. Nah, satu kepingnya saja berapa tadi? Dia punya fotovoltaik 50. Artinya satu saja cukup ya. Betul kan ya? Paham? Betul, betul, betul. Betul. Nah, Paham. ya maka nanti dalam soal nanti terulang ya ada berapa yang watt yang dia perlukan. Ya, because one PV module ya has the power of 50 watt ya, while the photovoltaic the required power of PV module ya is 46.03 watt. Ya, mean in here ya does one PV module ya is ya enough ya to support the system. Ini cukuplah ini satu saja ya. Nanti kalau dalam soalan kira sampai let's say lah sampai 200 ke, berarti maknanya 200 bagi 50 ada berapa keping. Nah kemudian ya kalau drawingnya ya cukup satu saja lah ini. Kalau mau drawing kan ini simbol daripada fotovoltaik, yang ini simbol positif, yang ini ke bawah negatif. Maka disambungkan lah, ya sambungkan ke sistem yang ada. Cukup ini ya. Nanti kalau dia ada dua, ya paralelkan dua. Nah, itu ya. Oke, kemudian apalagi yang ada kandungan di sini? Drawing tadi ini, if the exhaust fan and greenhouse system are expanded, justify the health impact the human and animal. Apa maknanya kalau dia impact terhadap kesehatan human and animal? Agak apa? Apa dia punya impact? Ya for example ya, kalau ini bawa the weather, the temperature, ya the temperature ya under photovoltaic ya is high. Yeah, so that it is not suitable for the human and also animal. Ya, karena dia memang bawa dia itu panas dia itu. Nah, apalagi yang agak-agak ya. Ya, for the greenhouse also ya, the greenhouse ya will apa dia punya ini will give ya give lah saya cakapnya give the temperature ya to its surrounding ya. Ya, saya cakaplah it causes the surrounding temperature will increase.
Ya, kalau Inggris ini kan tak sesuai juga untuk ke human and animal also ya. Nah, ini nanti inilah ya itulah dia kalau untuk health ya, untuk ini. Oke, boleh ya? Boleh paham? Boleh doktor, boleh. Nah, oke. Inilah sampai sinilah dia punya nih yang untuk ini. Minta maaf agak-agak bila ya boleh kita buat lagi ya nih kelas online ya, saya kirim ajian. Minta maaf lah ini kalau boleh ada satu lagi nih, biar directly ini boleh kita jumpa. Nanti yang ini saya hantar ke kumpulan contengan-contengan ini. Agak-agak boleh bila buat lagi. Dan doktor free bila? Rasa kita orang okey je. Bila-bila timing. Free kalau agak-agak Jumat pagi boleh? Saya okey je Jumaat pagi boleh? Boleh je doktor. Jumaat Boleh. pagi. Jumaat pagi saya ada kelas doktor. Ya? Jumaat pagi saya ada kelas. Sampai pukul berapa? Sampai tengah hari. Sampai tengah hari. Daripada pukul berapa sampai tengah hari? Pukul 9 sampai 11. Oh, 9 sampai 11. Kalau kita buat 11 hingga 11, 12. 11 hingga 12.45 gitu? Boleh? Kalau hari Isnin pun boleh doktor. Isnin minggu depan boleh tak? Isnin minggu hadapan. Tarikh berapa itu? Isnin minggu hadapan saya takutnya ada apa nih, conference. Sekejap ya. Kalau kita exam kan dari 5 ya. September, Isnin 1. 2 ya. Conference itu Jumaat petang tak boleh doktor? Jumaat petang boleh tapi saya kirim macam mana? Mengantuk tak? Jumaat petang boleh doktor? Boleh lah ya. Jumaat petang boleh. 3. Boleh doktor, boleh. P3. Boleh 2:30 atau pukul 3 nanti kita announce lah ya. Boleh. Jadi terima kasih. Sekejap ini saya send ini. Yang ini. Ya saya. Boleh tak nak dapatkan kelas recorded kelas yang lepas? Boleh. Nanti saya ini kan saya pun belum sempat lagi. Sebab dah saya record memang. Okey. Sekejap ya saya hantar.